Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-kabirul muta'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul jalali wal kamal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril qahhar bijahihi indaka abdil anna sihra wal aina wa syarra wal ashrar. Ya wahidu ya dafi'u ya sattar wa ala alihi wa sahbihi al abrar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salatul Jumat Masjid Jami Miftahul Jannah rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan senantiasa ada saja masalah yang memang karena memang kehidupan dunia adalah tempatnya ujian. Dari mulai sejak kita akil balik sampai kita berumah tangga, sampai kita menjadi tua, sampai menjelang ajal, sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai kita bangkit dari kubur, sampai dikumpulkan di padang mahsyar. Terus diuji dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhirnya satu ujian apabila manusia yang beruntung menempati tempat singgasananya, tempat keabadiannya adalah surga. Baru setelah itu tidak ada lagi ujian, dan ujian apapun yang ada adalah kebahagiaan demi kebahagiaan serta kenikmatan. Saudara, janji Allah Subhanahu wa taala atau peringatan Allah Subhanahu wa taala bagi kita jelas, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang apabila disebut namanya, disebut nama Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang apabila dia berzikir dengan khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadi bergetar hatinya, menjadi timbul rasa takut, setakut-takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan siksa kubur, siksa neraka. Kemudian was-sabirina 'ala ma asabahum wal muqimis shalah, dan dia menjadi bersabar atas segala musibah yang menimpa mereka, dan menetapkan diri-diri mereka untuk senantiasa istiqamah mendirikan solat, baik yang fardu maupun yang sunnah, dan menginfakkan daripada harta mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya kita lakukan, ataupun ini yang seharusnya kita kerjakan dalam keadaan apapun diri kita. Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak mendapatkan ujian. Justru ujian dari Allah yang diberikan yang maha berat adalah para nabi, kemudian para wali, kemudian ujian demi ujian kemudian diturunkan kepada kita. Itu pun sudah berpuluh-puluh kali saringan. Jadi kalau 100 ujian yang maha berat, yang maha dahsyat, 99% itu diterima oleh para nabi, para rasul, para aulia. Sementara ujian yang diberikan Allah kepada kita itu hanya 1%. Maka hanya kekuatan imanlah saudara-saudara yang bisa melampaui daripada ujian demi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bagi orang-orang yang beriman, hidup bukanlah kesenangan belaka, tapi kesenangan buat kita adalah kesenangan ibadah, kesenangan berzikir, kesenangan membaca Quran, bukan hura-hura seperti orang-orang yang kafir yang mereka lakukan itu. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi ketika Allah sedang menguji sakit kepada kita, bukan berarti Allah marah. Allah ingin mendengarkan rintihan doa-doa kita, zikir kita,
pada saat sakit. Itulah Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada hamba-hambanya, dan malaikat rahmat pun senantiasa mengelilinginya untuk mengaminkan daripada doa-doa pengharapan atas kesembuhan daripada penyakit yang dia rasakan ataupun kesulitan dalam hidup yang menimpa dirinya. Pendek kata, pantang bagi orang-orang yang beriman berlaku putus asa daripada setiap segala musibah ataupun ujian hidup ataupun penyakit yang menimpa dirinya, baik ringan ataupun berat, baik musibah yang menimpa diri pribadi ataupun menimpa kepada keluarga ataupun orang-orang yang kita cintai. Sekali lagi, itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah yang tidak bisa dipungkiri. Jelasnya dari semua bentuk ujian dan berbagai macam ujian, tidak lain tidak bukan Allah ingin mengetahui sampai di mana cintamu dan rasa takutmu kepadaku serta pengharapan besarmu kepadaku. Itulah yang Allah inginkan kepada kita. Oleh karenanya, saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin, jumratul mukminin, jamaah salatul Jumat Masjid Miftahul Jannah, kuatkan iman Islam kita, perbanyak amal soleh, karena hidup ini sekarang saudara-saudara sangatlah cepat adanya. Jarang ada orang yang berumur 100 tahun. Umur orang saat ini adalah paling tinggi 80 tahun, 90 tahun, itu pun sudah jarang. Banyak orang-orang yang di usia muda sudah berpenyakit kemudian meninggal dunia. Artinya semakin zaman semakin tua, hidup semakin dipercepat. Tidak ada kata jalan lain kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan selalu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, Allah akan memberikan ketenangan, kenyamanan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.